Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Ubudiah dengan NIM 220104110139. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan terkait bimbingan konseling dan studi kasus di madrasah. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu bentuk pelayanan yang berfokus pada manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dengan tujuan membantu mereka mencapai potensi penuh dan hidup yang lebih baik. Pelayanan ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang keberadaan manusia dan segala aspek kemanusiaannya, serta bertujuan untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan mereka. Proses bimbingan dan konseling melibatkan manusia secara utuh dengan segala keunikan, potensi, dan dinamika kehidupannya. Ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses ini membawa serta seluruh aspek kepribadian dan pengalaman hidupnya, sehingga interaksi antara mereka menjadi sangat personal dan kompleks. Kemudian tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling. Secara umum, bimbingan konseling di sekolah yaitu bertujuan agar setelah mendapat pelayanan bimbingan, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan pengertian diri dalam kemajuannya di sekolah, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan karir, memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memilih kesempatan kerja yang tepat. Lalu, meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat pilihan yang tepat dan tanggung jawab serta dengan mempertimbangkan pengetahuan tentang diri sendiri dan informasi tentang kesempatan yang tersedia, dan yang terakhir yaitu mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling adalah untuk mengembangkan dan memenuhi berbagai kebutuhan siswa melalui layanan bimbingan dan konseling yang efektif. Fungsi-fungsi yang dimaksud mencakup fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling, bertujuan untuk membantu peserta didik dan pihak terkait memahami diri sendiri, lingkungan sekitar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Kemudian fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya serta peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam proses perkembangannya. Lalu ada fungsi pengentasan. Dalam bimbingan dan konseling memiliki tujuan utama untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dengan cara memberdayakan kemampuan dan potensi diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan potensi serta kondisi positif siswa sehingga mereka dapat berkembang secara stabil dan juga berkelanjutan. Kemudian studi kasus yang saya jumpai di tempat AM saya di Mandua Lamongan, yaitu seorang anak bernama Riko Anwar, kelas 10-10, berumur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan identifikasi kasus yaitu kecemasan sosial yang membuatnya sulit berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, serta membuatnya tidak percaya diri. Kemudian deskripsi kasus ini yaitu Riko Anwar yang mana seorang siswa kelas 10-10 di Mandua Lamongan mengalami masalah kecemasan sosial dan rendahnya rasa percaya diri. Masalah ini mempengaruhi interaksi sosial dan partisipasinya dalam kegiatan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Permasalahan ini berakar dari trauma masa lalunya yaitu dibully dan juga broken home, yang menyebabkan Riko menjadi sangat berhati-hati dan sensitif terhadap penilaian orang lain. Selain itu, Riko memiliki kecenderungan perfeksionis, di mana ia juga menuntut diri sendiri untuk selalu tampil sempurna dalam segala hal. Ketika ia merasa tidak mampu memenuhi standar yang ia tetapkan sendiri, hal ini menimbulkan tekanan batin yang semakin memperarah kecemasan sosialnya. Selain itu, karena kecenderungan perfeksionis ini membuat Riko lebih memilih tidak melakukan apa-apa daripada salah dalam melakukan sesuatu, dan takut dihakimi jika melakukan kesalahan. Riko juga mengalami ketakutan berlebihan terhadap penilaian negatif dari teman-temannya. Ia cenderung menghindari situasi sosial seperti berbicara di depan kelas, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, atau bergaul dengan teman sebaya karena takut dikritik, ditolak, atau dipermalukan. Ketakutan ini berdampak pada perkembangan sosial dan juga akademiknya.
serta membuatnya menarik diri dari lingkungan sosial di sekolah. Secara keseluruhan, kombinasi dari trauma masa lalu, perfeksionisme, dan juga ketakutan terhadap penilaian negatif membentuk pola kecemasan sosial yang signifikan pada diri Rico. Masalah ini membutuhkan perhatian dan intervensi psikologis agar Rico dapat membangun kembali kepercayaan dirinya, mengelola kecemasan sosialnya, dan menjalani kehidupan sekolah yang lebih sehat secara emosional. Dalam kasus ini, guru bimbingan dan konseling atau guru BK memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi permasalahannya. Masalah yang dialami Rico Anwar disebabkan oleh trauma masa lalu, yaitu dibully dan masalah keluarga atau broken home. Pengalaman emosional yang menyakitkan ini membuat dia selalu memiliki keyakinan yang negatif tentang dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Masalah berikutnya yaitu kecenderungan perfeksionis. Hal ini disebabkan karena latar belakang keluarganya, terutama orang tuanya yang selalu memberi hukuman Rico ketika Rico melakukan kesalahan saat melakukan sesuatu. Contohnya, ketika Rico mengerjakan tugas dan ada kesalahan, dia selalu mendapatkan marahan, umpatan dari orang tuanya. Hal ini membuat Rico merasa takut melakukan kesalahan sekecil apapun, karena menganggap kesalahannya adalah kegagalan total. Kemudian masalah berikutnya, takut dinilai negatif oleh teman-temannya. Ketakutan ini merupakan bentuk dari kecemasan sosial, di mana seseorang merasa sangat khawatir akan dipermalukan, dikritik, atau ditolak dalam interaksi sosial. Hal ini membuat Rico menghindari berbicara di depan umum, bertanya di kelas, atau ikut serta dalam diskusi kelompok. Merasa tidak nyaman saat bergaul karena Rico khawatir dianggap aneh, bodoh, atau berbeda. Mengalami gejala fisik seperti gemetar, berkeringat, atau jantung berdebar ketika harus tampil di depan orang lain. Langkah awal yang saya lakukan untuk membantu mengatasi masalah siswa tersebut atau Rico yaitu melakukan identifikasi berupa observasi, khususnya dalam kelas, dan juga wawancara pribadi dengan Rico untuk mengenali informasi mengenai keadaan emosionalnya, pola pikir, dan latar belakang permasalahan yang ia alami. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi psikologis Rico secara lebih mendalam dan mengenali faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab utama dari munculnya perilaku dan ketidaknyamanan dalam dirinya. Dalam proses ini, saya membangun hubungan pendekatan personal secara perlahan dan penuh empati agar Rico merasa diterima, aman, dan tidak dihakimi, sehingga ia bersedia membuka diri dan mengekspresikan perasaan serta pikirannya secara jujur. Membangun kepercayaan ini menjadi dasar penting agar proses konseling dapat berjalan efektif. Setelah kepercayaan mulai terbentuk, saya memberikan layanan konseling individu secara bertahap dan terstruktur. Dalam sesi konseling, fokus utama diarahkan pada peningkatan rasa percaya diri Rico dan pengelolaan rasa takut terhadap kemungkinan melakukan kesalahan atau menerima penilaian negatif dari orang lain. Kami bersama-sama mengidentifikasi pola pikir negatif yang selama ini menghambat Rico, lalu mencoba menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan juga realistis. Sebagai bagian dari proses pemulihan, saya juga memulai melibatkan Rico secara perlahan dalam aktivitas-aktivitas kelas, dimulai dari peran yang sederhana atau tidak terlalu menonjol seperti maju ke depan untuk menjawab soal dari pertanyaan dalam pembelajaran, membentuk kelompok kecil untuk membantu Rico berbaur dengan teman-temannya. Tidak jarang juga saya melakukan edukasi kecil mengenai kesehatan mental untuk teman-teman sekelas Rico yang bertujuan untuk memahamkan dan menyadarkan siswa agar berpikir untuk bertindak yang tidak baik kepada teman mereka atau bully. Hal ini juga bertujuan agar Rico menumbuhkan rasa pada diri sendiri bahwa ia juga berharga dan bisa mulai terbiasa tampil dan berinteraksi tanpa merasa ditekan atau takut dinilai. Pendekatan ini saya lakukan secara bertahap melalui mengikuti kesiapan dan kenyamanan Rico juga. Selain pendekatan langsung kepada siswa, saya juga menjalin komunikasi dengan guru bimbingan konseling dan wali kelas Rico, serta menyarankan kepada guru BK dan juga wali kelas untuk mengedukasi orang tua Rico, memberitahu kondisi Rico agar ada perbaikan pola asuh dari orang tua Rico. Saya memberi pemahaman mengenai kondisi Rico serta beberapa saran untuk memberikan dukungan emosional dan lingkungan yang aman di rumah maupun di sekolah. Sinergi ini penting agar seluruh lingkungan sekitar Rico bisa menjadi faktor pendukung dalam proses pemulihannya.
Langkah-langkah penanganan yang saya lakukan terhadap Riko Anwar memiliki tujuan utama untuk mendorong meningkatkan rasa percaya dirinya, khususnya dalam hal berinteraksi secara sosial dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Saya ingin membantu Riko agar ia tidak lagi merasa tertekan atau ragu untuk tampil di hadapan teman-teman dan guru, serta mampu mengekspresikan pendapatnya tanpa takut salah atau mendapat penilaian negatif. Selain itu, saya juga berharap proses pendampingan ini dapat membantu Riko mengatasi ketakutan yang berlebihan terhadap kesalahan yang selama ini membuatnya enggan mencoba atau mengambil peran dalam lingkungan akademik. Tujuan saya adalah untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih terbuka dan juga positif, terutama dalam memandang proses belajar sebagai ruang untuk berkembang, bukan sebagai ajang untuk menunjukkan kesempurnaan. Tidak hanya fokus pada aspek emosional dan kognitif, saya juga menargetkan perubahan perilaku yang lebih konkret, mengajak Riko untuk selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan, memotivasi dan memberikan nasihat-nasihat bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, membantu Riko untuk menjadikan kegagalan dan kesalahan itu menjadi motivasi dan semangat yang baru untuk menjadi lebih baik lagi, bukan malah menjadikan sebuah kegagalan itu alasan untuk takut dan tidak mau mencoba lagi. Sebagai bagian dari proses konseling, saya juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan positif yang telah dicapai oleh Riko dan untuk menyesuaikan strategi penanganan yang digunakan sesuai dengan respon, kebutuhan, dan perubahan perilaku yang ditunjukkan dari waktu ke waktu. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap Riko mampu membangun kembali kepercayaan dirinya, mengelola kecemasan secara sehat, dan berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik, stabil, serta secara emosional dan juga sosialnya. Oke, kesimpulan dari studi kasus ini yaitu Riko Anwar, siswa kelas 10-10 di Mandua Lamongan, mengalami masalah kecemasan sosial dan rendah diri yang disebabkan oleh trauma masa lalu, pola asuh otoriter yang memicu perfeksionisme, serta ketakutan akan penilaian negatif dari lingkungan sosialnya. Kondisi ini menghambat interaksi sosial dan partisipasinya dalam kegiatan belajar. Penanganan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan konseling individu dengan pendekatan empatik untuk membangun kepercayaan, mengubah pola pikir negatif, dan meningkatkan kepercayaan diri. Dukungan lingkungan yang baik dari sekolah maupun keluarga juga dilibatkan dalam proses pemulihan. Diharapkan melalui intervensi yang konsisten, Riko dapat berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih stabil secara emosional, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolahnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.